Mari kita akan lihat dalam Mazmur 84 ayat 5-7. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul jalan-jalannya yang terus mendaki menuju Sion. Engkau Tuhan ingin engkau dan saya dalam sebuah peta perjalanan yang akurat menuju Sion. Dan bicara tentang menuju Sion itu adalah destiny atau tujuan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Mari lihat Mazmur 84 mulai dari ayat 5. Dari kata berbahagia sampai ayat yang ke-7. Kita baca 2-3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas di lembah Baka. Masih ada suaranya? Sama-sama ulangi, saudara. Udah sarapan, coba colak kanan kiri. Kamu udah sarapan belum sih? Mana suaranya? Ayo baca sekali lagi dari ayat yang kelima, 2-3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas di lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Terus mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah. Saudara, satu ayat lagi, Mazmur 50 ayat 2. Sion ini bukan dataran rendah. Sion ini bahkan dikatakan puncaknya. Sion ini tujuan akhirnya. Mazmur 50 ayat 2 kita baca 2-3. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Saudara, hidup kita adalah sebuah proses. Itu sebabnya kita sedang Tuhan bawa dari sebuah perubahan kepada sebuah perubahan. Dan ini bukan hanya bicara tentang karakter, saudara. Bahkan ini bicara tentang apa yang Anda kelola. Bahkan ini bicara tentang bagaimana status sosial Anda. Bahkan ini juga bicara bahkan tentang apa yang menjadi perolehan dalam kehidupanmu secara manusiawi. Dan semuanya akan mengalami perubahan-perubahan yang mengekspresikan kita sedang berjalan makin tinggi, terus mendaki menuju puncaknya, yaitu Sion. Sion ini menggambarkan ketika gereja memasuki kemuliaannya. Ketika gereja menang atas segala saudara pekerjaan setan yang memang Yesus sudah kalahkan, sakit penyakit, kemiskinan, masalah. Dan dengan cara seperti ini, saudara akan menjalani sebuah kehidupan yang puas, bahagia, senang. Bukan sebatas secara lahiriah, secara manusiawi. Tapi Anda sedang menghidupi kehidupan yang Tuhan rencanakan. Itu sebabnya, engkau dan saya direncanakan Tuhan hidup, tinggal, berinteraksi di dalam kemuliaan. Nah, apa itu kemuliaan? Yaitu ketika Anda menggenapi rencana Tuhan. Sama seperti Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, demikianlah harusnya terjadi. Yaitu, semua, termasuk aku, kata Yesus pada waktu itu, dibaptis. Dan ketika Yesus menerima baptisan Yohanes, langit terbuka, ada suara berbicara. Makanya setiap penggenapan rencana Tuhan akan mengekspresikan kemuliaan. Kemuliaan. Dan ini bukan hanya bicara tentang perolehan yang secara materi. Bicara ketika Anda menyerahkan apa yang Anda dalam tanda kutip peroleh bagi rencana Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, nah sekarang baru kamu mengerti bahwa aku menggantikan apa yang kamu bawa dan persembahkan, seperti dia berkata kepada Abraham. Abraham menyerahkan Ishaknya, sekalipun Tuhan bukan betul-betul akhirnya mengambil korban Abraham sebagai ayah yang sangat menantikan, sangat mengasihi Ishak. Justru
Allah menggenapi rencananya bagi Abraham. Saya lihat Mazmur 84 sampai 7 ini. Berbagai manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Pemazmur mengungkapkan dengan sebuah statement yang dalam sekali. Berbahagialah. Jadi orang-orang yang kekuatannya di dalam Engkau, dia akan mengalami kepenuhan hidup. Itu maksudnya. Berbahagialah manusia yang di dalam segala keterbatasannya. Tapi justru Tuhan mau membawa Anda dan saya hidup dalam kemuliaan satu dimensi yang rasanya semuanya mungkin bisa terjadi karena Tuhan. Amin. Bisa terjadi karena Tuhan. Saudara, di zaman itu ada yang namanya perjalanan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel yang kita tahu, saudara, adalah anak-anak Yakub yang banyak itu. Mereka setahun sekali berombongan dengan keluarga mereka menuju bait Allah. Nah, perjalanan menuju bait Allah itu, ke Yerusalem itu, itulah yang dikatakan ziarah. Poinnya apa, saudara? Kenapa dikatakan berbahagia yang berhasrat? Karena saudara, perjalanan menuju bait Allah atau ziarah itu, atau datang ke rumah Allah, itu perjalanan yang sangat-sangat mengubahkan. Itu sebabnya waktu Yesus umur 12 tahun, di bait Allah dia nggak mau pulang. Sampai orang tuanya mencari-cari dia. Yesus mengalami sebuah perubahan di bait Allah itu. Nah, pemazmur ini berkata berbahagia yang berhasrat mengadakan ziarah. Karena ternyata sekali fokus kita benar, yaitu bicara tentang bagaimana engkau dan saya bertumbuh, engkau dan saya berubah, engkau dan saya dalam sebuah proses bentukan Tuhan. Kata pemazmur, berbahagia orang yang seperti ini. Karena dalam proses perjalanan mengadakan ziarah ini, itu bukan perjalanan yang aman. Saya mau kasih tahu, saudara. Disitulah kadang-kadang penyamun datang. Karena penyamun tahu orang-orang yang datang mau beribadah, mereka membawa korban-korban persembahan. Mereka punya uang, saudara. Tapi Alkitab berkata, berbahagia. Nah, lihat ayat yang ke-6-nya dikatakan, apabila melintasi lembah baka. Lembah, kalau dalam bahasa lain tuh bayang-bayang maut. Lembah, tempat dataran rendah di mana tidak ada sinar. Kenapa? Karena dihalangi oleh bukit yang tinggi. Dan itu menjadi sebuah lembah yang menakutkan. Ketika melintasi lembah seperti itu, di mana rasa tidak aman itu tinggi sekali, saudara. Ini bicara tentang keadaan kita, saudara. Ketika Anda melepaskan kenyamanan-kenyamanan untuk terus berjalan. Anda melepaskan kenyamanan-kenyamanan dan terus berdisiplin mengenal Tuhan, membangun mesbah. Anda melepaskan kenyamanan-kenyamanan dan terus berkata, Tuhan ajar aku, pimpin aku. Seperti khotbah Ibu Gembala, bukan lagi kita berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan sertai aku. Sekarang kita berkata, Tuhan ajar aku, pimpin aku. Dan orang-orang yang seperti ini, yang apabila melintasi lembah bayang-bayang maut, di mana orang kalau melewati itu, karena mereka tahu, bisa-bisa ada penyamun muncul, saudara, dari antara bukit-bukit itu. Terus dikatakan, mereka membuatnya apa? Menjadi, baca sama-sama, tempat yang, dari sana engkau akan punya kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Dari sana engkau akan punya kesaksian betapa Tuhan setia.
Bahkan dikatakan, hujan pada awal musim menyelubungnya dengan berkat. Nah, ini yang saya coba sampaikan. Pemazmur ini menulis dengan ungkapan-ungkapan yang spiritual sekali, saudara. Saya berdoa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, makin menangkap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda. Jangan tinggalkan. Katakan amin. Ayat 7 kita baca 2-3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Waktu saya berpikir hendak menghadap Allah di Sion, saudara, saya berpikir ini sebuah perjalanan yang mudah. Sampai Mazmur 52 ayat 2 ini berkata, dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Saudara, ada sebuah mimpi yang Tuhan sampaikan pada hari Jumat malam, Sabtu pagi. Saya tulis mimpi ini, saya coba gambarkan apa yang saya lihat di dalam mimpi itu, supaya tidak ada satu bagian kecil yang bahkan bersifat ungkapan yang miss atau terlewat dari diri kita. Saudara, malam itu saya seperti ada di suatu situasi di mana saya sedang berusaha berkendaraan pada sebuah jalan. Jalan ini jalan mendaki yang rasanya tidak akan sebentar saya tempuh. Ini yang tadi saya maksudkan ungkapan. Saya tidak bilang jalan yang panjang. Tapi rasanya jalan mendaki ini tidak akan sebentar saya tempuh. Yang menarik, saya melihat jalannya pun bukan jalan yang bagus. Bukan jalan yang mulus licin. Namun jalan berbatu, berdebu, berkelok. Seperti sebuah jalan perkebunan yang tidak diaspal. Di mimpi itu saya lihat suasana di saat itu cukup terang. Dan sepertinya ada orang-orang lain yang juga sedang dalam perjalanan yang sama. Dan tujuan yang sama dengan saya. Yaitu apa? Ini dia. Menuju puncak. Menuju tempat yang tertinggi, puncak. Yang menjadi tujuan di saat itu. Pada kesempatan itu saya seperti melihat diri saya sendiri. Menepikan kendaraan saya pada sebuah dataran yang saya rasa cukup aman. Untuk berhenti sejenak. Sekalipun di batin saya, di dalam mimpi itu, saya rasa, saya tahu tempat itu tidak cukup luas. Bahkan ada kesan yang tidak aman sepenuhnya untuk berhenti. Namun di mimpi itu saya melihat tempat tersebut memungkinkan untuk saya parkir mobil saya dan berhenti sejenak. Karena sepertinya saya merasa jalan tanjakan yang sedang dilalui cukup terjal, saudara, dan berbahaya. Jika saya tempuh dengan sekali jalan. Makanya saya minggir dulu, menepi dulu. Itu dalam pikiran saya, dalam batin saya di mimpi itu. Nah, ketika saya berusaha menepikan kendaraan saya tersebut, di kesempatan itulah seperti ada suara yang berbincang kepada saya. Mengapa berhenti? Bukankah kamu bisa berkendara dengan perlahan saja dan terus mendaki dengan baik? Dengan baik artinya dengan stabil, tidak memaksa mesin mobil. Dengan baik artinya tidak perlu tancap gas kuat-kuat. Di mimpi itu kalau Tuhan berikan hikmat itu terjemahannya banyak. Di penglihatan pun begitu sebetulnya. Bahkan ketika Tuhan ngomong satu perkataan, kita harus belajar maknanya itu dalam. Dan itu akan bisa dikeluarkan, disampaikan ketika engkau memberi waktu, saudara. Jadi tidak perlu tancap gas kuat-kuat sekali, tempuh sekali jalan. Dalam mimpi saya ini,
ketika saya coba pinggirkan, suara ini membimbing mengajar. Saya lanjutkan. Ketika suara itu berbicara, disitulah saya menyadari bahwa ternyata kendaraan yang saya gunakan saat itu adalah seperti sebuah kendaraan yang cukup besar, seperti sebuah Toyota Innova. Kendaraan dengan mesin yang cukup kuat, dengan kestabilan yang cukup. Yang dikatakan suara itu di batin itu saya menyadari yang mampu untuk terus berjalan mendaki tadi tuh dengan perlahan dan stabil, nggak perlu ngegas, nggak perlu buru-buru, dan yang paling penting adalah dan tidak akan mandek atau berhenti di jalan. Mimpi itu mengajarkan kepada saya sesuatu yang penting sekali dalam proses engkau dan saya menuju rencana Tuhan. Yang pertama, jalan Tuhan itu selalu jalan mendaki. Ada orang kapan jalan datarnya, tergantung persepsi kita sebetulnya, saudara. Yang saya maksudkan jalan mendaki adalah jalan yang akan membawa kita terus naik. Jalan yang membutuhkan sebuah perjuangan dan upaya. Jalan di mana ketika engkau tempuh, engkau harus sadari, itu sebuah perjalanan menuju dan di dalam rencana Tuhan. Kesimpulan yang kedua, kita harus berhati-hati ini. Jangan sampai ada muncul niatan menepi dulu berhenti dulu capek jadi anak Tuhan. Terus jadi anak siapa? Anak sultan. Kalau nggak jadi anak Tuhan, anak siapa? Sekali lagi, kita harus sadar jangan ada niatan berhenti, saudara. Kenapa? Karena ternyata makin saya renungkan mimpi tersebut, ketika saya menepi, waktu terus berdetak. Waktu tidak bisa di-hold, ditahan. Dan yang menarik, musim berubah. Ketika hari terang bisa menjadi hari gelap. Hari aman, tiba-tiba jadi hari hujan deras. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kita harus belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Yang salah adalah persepsi kita, penerimaan kita. Tuhan kok melupakan aku? Aku sudah lakukan ini itu dan rasanya tidak ada hasil. Kok Tuhan kayaknya nggak menjawab doa kita? Dan perspektif manusiawi mereka akan main. Katanya dekat, katanya peduli, katanya tidak pernah tertidur, katanya selalu siap membimbing. Mana? Sama kasih tahu, itulah kesempatan Anda sedang mendaki. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena Anda menepi. Karena Anda menepi. Lebih parah lagi, udah menepi, mematikan mesin. Udah parah lagi, menepi, mematikan mesin, gelar tikar. Camping sejenak, halo. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekali ikut Yesus, katakan ikut Yesus. Dan beneran amin nih. Aduh. Paling kencang lagi Bang Adit. Amin. Aduh. Karena kemana Kani? Amin. Karena begini yang saya mau kasih tahu, saudara. Ikut Yesus itu perjalanan mendaki. Dan ini yang seringkali dia tidak tahu yang Tuhan minta pikul salib menuju kemuliaan. Bukan pikul salib menuju kehancuran. Pikul salib menuju kemuliaan. Ketika saya melihat diri saya sendiri, hal yang kemudian saya sadari adalah saya tidak cukup memahami
Sebetulnya Tuhan sudah berikan semua kelengkapan untuk berjalan dengan tadi perlahan tapi pasti, dengan steady, calm, tenang, mapan, tidak perlu takut mundur jatuh, tidak perlu ketinggalan waktu, tidak perlu berpikir bahwa ini batu-batu ini tidak mungkin kita daki. Semuanya sudah Tuhan rancang untuk kita bisa sampai ke Sion. Katakan amin. Dalam hati saya yang paling dalam, 2 kali mimpi yang cukup signifikan itu terjadi setelah saya hadir di kedukaan. Ketika saya hadir di depan jenazah. Besok-besok temenin ya. Tuhan akan kasih tahu saudara perjalananmu dengan terang. Cuman dalam bulan April yang sama ini, mimpi yang satu ini ketika saya hadir di acara kedukaan, itu lebih seru lagi. Pulang dari kedukaan, ini intermezzo dikit. Saya sampai rumah, tiba-tiba saudara, di kasur saya ada 2 belatung, ada 3 belatung di kasur itu. Tuhan, piye kok ini yang dari alam sana bisa muncul tiba-tiba. Saya ambil pakai tisu. Ya, buat saya sendiri, itu bagian dari perjalanan hidup yang selalu terjadi. Ketemu binatang-binatang kecil, itu nggak tahu. Mata dan perasaan saya itu langsung lihat aja. Nah, yang lebih unik lagi, waktu saya singkirkan, saya lihat, wah ini sumbernya, di atas atap ini. Dia turun dari hadiratnya. Mau bersama saya di satu kasur itu. Memang beberapa hari di belakangnya tuh ada aroma yang beda seperti bangkai. Dan belum tahu dari mana. Nah yang lebih seru lagi kemarin tuh. Saya mau berangkat sama Ibu Gembala ke kedukaan. Udah buru-buru. Muncullah lalat-lalat yang gak tahu dari mananya. Bukan 1, 2 saudara. Makanya malamnya saya periksa lantai kamar itu. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Wah ini perubahan wujud dari larva itu menjadi lalat. Tapi yang saya menceritakan, saudara, Tuhan tuh pengen membawa mata rohani kita terbuka. Tapi seringkali masalahnya adalah kita tuh tidak memberikan waktu untuk cukup menerima ajarannya. Mimpi yang pertama itu saya nggak bisa tidur. Tutup mata, saya seperti dipindahkan ke tempat lain. Aduh, udahlah, melek aja deh. Sementara Ibu Gembala udah asik sekali, saudara. Saya bilang, 2 orang di satu kasur, bisa di 2 alam yang berbeda. Dari situlah saya tahu memang kodratnya beda. Memang kodratnya berbeda. Dari situlah juga saya tahu, Tuhan, kalau Engkau membuka mata rohaniku, itu bukan tentang saya. Tuhan pengen menuntun orang-orang yang Tuhan percayakan ini dalam keakuratan yang membuat mereka tidak pernah akan menyesal ikut Yesus. Katakan jangan terburu-buru, tetaplah tenang. Katakan don't rush. Be steady. Makanya kita harus bisa, anak-anak muda, dengar. Tenangkan jiwa. Jangan tergoda tancap gas. Om, boleh gak tahun ini merit? Boleh. Bulan ini boleh? Boleh. Saya akan tanya, mau merit di mana? Gitu. Nah, sama siapa betul? Itu yang paling penting, sama siapa?
Tadi kayaknya ada yang ikan tapi mau hidup di daratan ya. Coba tanya saudara sama Bang Adit Kani, berapa lama mereka persiapan merit? Wah, jalan mendaki saudara, dan nggak boleh ngerem. Karena proses nggak bisa ditunda. Sekarang mari kita akan lihat beberapa ayat. Saya berdoa, Tuhan telah lagi bicara tentang hidupmu dan hidupku. Yang Tuhan sedang ubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Banyak orang, kenapa dia berhenti seperti saya dalam mimpi itu? Karena dia kehilangan kesadaran, aku ini siapa? Ternyata waktu saya lihat, saya berkendara dengan mobil seperti mobil yang cukup besar seperti Kijang Innova itu. Saya langsung sadar, oh iya Tuhan. Saya bukan yang kalau ngegas agak kenceng justru butuh bantuan dorongan. Ingat kan, kadang-kadang ada kendaraan tertentu pengen ngegas cepat tapi ngempos. Di situ kita harus sadar Tuhanmu dan Tuhanku akan menopang kita. Lihat saudara 2 Korintus 3 18 kita baca 23. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam. Saudara dan saya adalah makhluk-makhluk yang sedang mengenakan kemuliaan, dan kemuliaan yang Anda kenakan itu akan semakin terang, akan semakin besar. Wow, ayat ini begitu maksudnya. Dia akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan manusia tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Makanya proses yang Tuhan kerjakan dalam pribadi Ayub, pribadi Abraham, pribadi Yusuf, dan pribadi Yesus Kristus guru kita adalah melepaskan keinginan-keinginan manusia dagingnya dan membiarkan rencana Bapa tergenapi. Pagi hari ini, mungkinkah Anda seorang yang takut kalau menyerahkan masa depanmu dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan? Atau mungkin Anda sudah bikin rencana sampai usia 50, usia emas. Sampai usia 80 tahun. Usia apa? Platinum kali. Ada punya rencana. Kalau aku usia 50 tahun mau begini. Usia 80 tahun mau begini. Coba tanya yang udah 80 tahun. Makannya makan apa? Jalan-jalannya seberapa jauh, kemana aja. Haleluya. Makanya kita kan kadang-kadang mimpinya tuh tidak relevan. Tuhan itu selalu relevan dengan keberadaan diri kita. Haleluya. Mau buka usaha, ngobrol sama Tuhan. Bukan Tuhan akan menghalangi. Jangan-jangan dia bilang yang lebih besar nak. Yang lebih berdampak nak. Ini bukan supaya kantongmu ada pemasukan lain nak. Beneran. Karena banyak anak Tuhan tuh cuma gini. Lahir dari krisis. Tapi coba lahir dari rencana. Dari hatinya Tuhan. Alkitab berkata dia mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri saudara. Jadi bicara tentang kemuliaan, itu bicara tentang tadi, identitas kita, status kita. Mau Anda, istilahnya, pegawai rendahan. Bukan itu poinnya. Tapi Anda sedang hidup dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Katakan amin. 1 Korintus 2 ayat 7 kita baca. 2, 3.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Wow, telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Nah, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di sekolah. Adik-adik, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di hubungan kau. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di pekerjaanmu. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di seluruh aspek hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya, saudara, Tuhan yang pertama berkata begini, nah, kenali siapa kamu. Kamu mampu aku bawa naik. Kamu mampu bertahan lambat tapi pasti. Gak perlu tadi ras, terburu-buru, tergopoh seperti orang lain. Cepat-cepat. Kamu mampu. Yang kedua, saudara, kita harus tahu, jangan menepi. Jangan memilih persinggahan-persinggahan yang justru membuat kita kehilangan Tuhan. Silakan duduk, Bapak Saudara. Sekarang buka Mazmur 25 ayat 9 sampai 10. Puji Tuhan. Boleh Mas Adit bacakan buat kita? Mazmur 25 ayat 9 dan 10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ia mengajarkan jalan-jalannya bukan kepada orang yang berseru-seru minta tuntunan. Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang Rendah. Jadi mau Anda berseru-seru tapi Anda tidak mau merendahkan hati. Haleluya. Tuhan kesulitan bukan kepada kemampuannya, tapi Tuhan kesulitan kepada penerimaan kita. Kerendahan hati, saudara, itu bukan hasil dari sebatas kesadaran. Aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ada orang bilang, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sejujurnya, saudara, ungkapan itu pun salah. Banyak hal yang bisa Anda lakukan tanpa Tuhan. Benar. Seolah-olah Tuhan kayaknya istimewa banget. Benar. Terus kalau kita tanya lagi, apakah berarti kalau Anda doa, itu berarti Anda lakukan bersama dengan Tuhan? Makan gorengan di pinggir jalan itu, doa nggak? Makan bakmi ya doa lah, enak. Makanya Kohen nanti tempel di situ. Jangan lupa berdoa. Pasti enak rasanya. Tapi benar, itu yang saya coba sampaikan. Nah, dari sini kita harus tahu bagaimana Anda berjalan bersama dengan Tuhan itu dalam kerendahan hati. Tuhan, ajari aku sekarang. Aku percaya ketika aku diajari dan aku dipimpin, Engkau akan memberkati aku lebih daripada apa yang kupikirkan. Alkitab ingin memberi sebuah pesan. Engkau dan saya sedang mengalami sebuah perjalanan mendaki. Mari lihat satu ayat terakhir, saudara. Yesaya 2, ayat 2 dan 3. Yesaya 2 ayat 2 dan 3, saya akan baca. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan, seperti dalam mimpi saya itu perjalanan mendaki, akan berdiri tegak di hulu, di ujung, di perjalanan akhir, dari gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan yang menarik, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dari situ saya tahu orang-orang yang di dalam mimpi itu bersama-sama dengan saya. Itu orang-orang yang dalam ayat ini, saudara. Terus dikatakan begini. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Kalau bahasa yang di mimpi saya terangkan. Mari kita berkomitmen naik, mendaki, sekalipun jalannya tidak mudah. Jangan menyimpang. Terus naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Yang menarik,
supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita menyadari bahwa rencana Tuhan itu sangat-sangat besar sekali, bahkan kalau engkau coba menyelami, mendalaminya, menggalinya, tidak habis-habisnya engkau takjub. Cuman saudara, sekali lagi, jalan-jalan yang Tuhan sediakan sebagai jalan menuju rancangannya itu mendaki. Dan ketika mendaki itu, Anda akan berhadapan dengan rasa aman Anda. Anda akan berhadapan dengan perasaan tidak mampu di dalam diri Anda. Anda akan berhadapan dengan perasaan-perasaan diri Anda. Aku kecil. Tapi Tuhan sekarang mau sadarkan kita. Kamu bisa nak. Sebab aku yang merancangkan jalan itu buat kamu. Saya berdoa tahun 2025 ini bukan lagi menjadi tahun penundaan. Bagi semua yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amin. Mazmur 25 ayat 9 dan 10 sebagai bekal engkau dan saya merenung. Saya baca ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, sekali lagi menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ada seorang datang kepada saya berkata, Om, aku udah lakukan ini itu, tapi kok aku belum melihat. Aku belum mengalami apa yang aku bawa di dalam doa. Apa yang menjadi kerinduanku. Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika Anda setia, orang yang menabur akan menuai. Makanya ada satu kata yang penting dan tidak boleh kita lupakan. Adalah kasih setia dan kebenaran. Ketika engkau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, tidak akan terlambat melawat hidupmu. Katakan amin.